Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramdhani dengan NPM 205030006. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bilingualisme dan diglosia beserta hasil analisisnya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Berikut adalah materi apa saja yang akan saya bahas, yaitu pengertian bilingualisme dan jenis-jenis bilingualisme, pengertian diglosia dan 9 topik diglosia, hubungan bilingualisme dan diglosia, dan yang terakhir hasil analisis bilingualisme dan diglosia dari video channel YouTube Sule. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian bilingualisme. Bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Menurut Fishman tahun 1975, secara umum bilingualisme berarti penggunaan dua bahasa yang berbeda oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Nah, secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu, yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Nah, untuk dapat menggunakan dua bahasa, tentunya seseorang harus menguasai dua bahasa itu. Pertama, bahasa itu sendiri atau bahasa pertamanya B1 dan bahasa yang kedua B2. Orang yang menggunakan bahasa kedua tersebut disebut orang yang bilingual atau kedwibahasaan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Selain istilah bilingualisme, juga digunakan istilah multibilingualisme, yaitu keadaan yang digunakan lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Nah, adapun beberapa jenis pembagian kedwibahasaan berdasarkan tipologi kedwibahasaan. Ada 4, yaitu yang pertama, kedwibahasaan majemuk. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. Nah, kedwibahasaan ini didasarkan pada kaitan antara B1 dengan B2 yang dikuasai oleh dwibahasawan. Nah, kedua bahasa dikuasai oleh dwibahasawan tetapi berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua, kedwibahasaan koordinatif atau sejajar. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Nah, kedwibahasaan seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan B1 dan B2, orang yang sama mahirnya dalam dua bahasa. Yang ketiga, kedwibahasaan subordinatif atau kompleks. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai B1 sering memasukkan B2 atau sebaliknya. Nah, kedwibahasaan ini dihubungkan dengan situasi yang dihadapi B1 adalah sekelompok kecil yang dikelilingi dan didominasi oleh masyarakat suatu bahasa yang besar, sehingga masyarakat di sini dimungkinkan dapat kehilangan B1-nya. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian diglosia. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Dalam pandangan Ferguson, menggunakan istilah diglosa untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Jadi, menurut Ferguson, diglosia ialah suatu situasi kebahasaan relatif stabil di mana selain terdapat jumlah dialek-dialek utama dari suatu bahasa, terdapat juga ragam bahasa yang lain. Topik-topik diglosia. Nah, diglosia ini dijelaskan oleh Ferguson dengan mengetengahkan 9 topik, yaitu yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat dua variasi dari suatu bahasa. Variasi pertama disebut dialek tinggi.
disingkat dialek T atau ragam T. Dan yang kedua disebut dialek rendah, disingkat dialek R atau ragam R. Penggunaan dialek T atau R yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa disoroti, mungkin menimbulkan ejekan, cemoohan, atau tertawaan orang lain. Di Indonesia juga ada perbedaan ragam T dan ragam R bahasa Indonesia. Ragam T digunakan dalam situasi formal seperti di dalam pendidikan, sedangkan ragam R digunakan dalam situasi non-formal seperti dalam pembicaraan dengan teman karib dan sebagainya. Yang kedua ada prestise. Dalam masyarakat diglosis, para penutur biasanya menggunakan dialek T lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang, dan merupakan bahasa yang logis. Sedangkan dialek R dianggap inferior, malah ada yang menolak keberadaannya. Nah, dalam masyarakat Indonesia, ragam bahasa Indonesia baku dianggap lebih bergengsi daripada ragam bahasa Indonesia non-baku. Yang ketiga, warisan kesusastraan. Pada 3 dari 4 bahasa yang digunakan, Ferguson sebagai contoh terdapat kesusastraan di mana ragam T yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat bahasa tersebut. Kalau ada juga karya sastra kontemporer dengan menggunakan ragam T, maka dirasakan sebagai kelanjutan dari tradisi itu, yakni bahwa karya sastra harus dalam ragam T. Tradisi kesusastraan yang selalu dalam ragam T ini menyebabkan kesusastraan itu menjadi asing dari masyarakat umum. Yang keempat yaitu pemerolehan. Ragam T diperoleh dengan mempelajari dalam pendidikan formal, sedangkan ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman sepergaulan. Oleh karena itu, mereka yang tidak pernah memasuki dunia pendidikan formal tidak akan mengenal ragam T sama sekali. Mereka yang mengenal ragam T hampir tidak pernah menguasai dengan lancar selancar penguasaannya terhadap ragam R. Nah, dalam beberapa masyarakat diglosis malah banyak penutur yang mengatakan bahwa ragam R tidak punya tata bahasa. Yang kelima, standarisasi. Ragam T dipandang sebagai ragam yang bergengsi, maka tidak mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap ragam T tersebut melalui kodifikasi formal. Yang keenam, stabilitas. Kestabilan dalam masyarakat diglosia biasanya telah berlangsung lama, di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat itu. Yang ketujuh, gramatika. Dalam ragam T adanya kalimat-kalimat kompleks dengan sejumlah konstruksi subordinasi adalah hal yang biasa, tetapi dalam ragam R dianggap artifisial. Yang kedelapan, leksikon. Sebagian besar kosakata pada ragam T dan ragam R adalah sama. Namun ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R atau sebaliknya. Yang terakhir ada fonologi. Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktural antara ragam T dan ragam R. Perbedaan tersebut bisa dekat, bisa juga jauh. Ada 4 hubungan antara bilingualisme dan diglosia, yaitu sebagai berikut. 1. Tipe diglosia dan bilingualisme. Pada tipe ini, 2 penggunaan bahasa terjadi. Ada kebiasaan menggunakan 2 bahasa atau lebih, dan ada kebiasaan menggunakan bahasa tinggi atau bahasa rendah. Yang kedua, tipe bilingualisme tanpa diglosia. Pada tipe ini, masyarakat bilingual, tetapi mereka tidak membatasi fungsi tertentu bagi bahasa dan variasi yang dikuasainya. Tipe kedua ini menampakkan kenyataan bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual. Sedangkan diglosia adalah karakteristik alokasi fungsi pada bahasa-bahasa atau varian-varian yang berbeda. Ketiga, tipe diglosia tanpa bilingualisme. Di dalam tipe ini terdapat 2 kelompok penutur, yaitu kelompok yang biasanya lebih kecil atau disebut dengan ruling group, hanya berbahasa dalam dialek tinggi. Dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara dialek rendah. Nah,
Bayangkan ada masyarakat bahasa yang menggunakan 2 bahasa atau lebih, tetapi mereka tidak berinteraksi dengan bahasa tertentu pilihan bersama. Mereka dipersatukan secara politis, religius, dan secara ekonomis. Yang keempat, tipe tanpa diglosia dan tanpa bilingualisme. Tipe ini masyarakat yang tanpa diglosia dan tidak bilingualisme tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan. Nah, keadaan ini hanya mungkin terdapat dalam masyarakat primitif atau terpencil yang pada saat ini sukar ditemukan. Dari keempat pola masyarakat kebahasaan di atas, yang paling stabil hanya 2, yaitu diglosia dengan bilingualisme dan diglosia tanpa bilingualisme. Keduanya berkarakter diglosia sehingga perbedaannya hanya terletak pada bilingualisme. Mang itu om, bener tuh? Soalnya kan batur sok loba nu salah. Mang Baso, mang iya sangkana mang teh tukang. Mang teh om kan ya. Tergantung kan, kalau bahasa Sunda itu seperti Inggris, Mang. Di belah mana sabana? Seperti kalau Inggris kan Ya. I just, itu kan ada I have, I will. Ya. Sama di urang oge. Kumaha? Rot minum, gek diuk, gitu kan. Oh, Ada kata itu. rek diuk. Gek diuk, itu kan dug sare. Kita kamus nu mana? Apa? Orang Sunda mah kan gitu, hampir sama. Ya, tapi nu kamus itu orang can maca. Nah, emang kamusnya can aya itu. Hasil analisis yang saya tonton dari video tersebut yaitu percakapan Ariel dan Sule termasuk ke dalam kedwibahasaan subordinatif atau kompleks, karena saat Ariel dan Sule pada saat memakai bahasa Sunda B1, mereka memasukkan bahasa Indonesia B2 dalam percakapannya. Nah, di Indonesia penutur bilingual bahasa Sunda B1 dan B2 dan bahasa Indonesia B2 hanya bisa menggunakan bahasa Sundanya untuk percakapan yang bersifat kekeluargaan, tidak dapat menggunakan untuk berbicara dalam sidang DPR dan lain-lain dalam keadaan formal gitu. SMP orang 84 berarti. SMP 94, Ya. kelas 1, Sigana kelas 1 nya. kelas 1. Mun salah eta. Berarti leuwih kolot. Oh, Ariel manya. dibanding urang. Manya. Sok kelahiran tahun sabaraha? 8 hiji. 8 hiji, kolot urang. 7 sabaraha? 7 genep. Oh, sama jeung si Lukman. Kejelupan 7 genep. Ternyata tua aku, guys. Waduh. Oh, itu bisa dikirain mang meureunnya. Nya mang we lah gitu. Saya kirain deh pantarnya saya teh. Henteu emang rada kolot seutik sih. Selanjutnya mengenai analisis diglosia dari percakapan video tersebut. Nah, dari peristiwa tutur di atas dapat dilihat bahwa variasi bahasa yang terdapat pada masyarakat tersebut atau percakapan tersebut dapat berdampingan digunakan sesuai dengan situasi dan lawan tutur yang sedang berlangsung. Nah, jadi di masyarakat Sunda itu dikenal undak usuk basa. Di dalamnya terdapat aturan tata bahasa yang mengatur tingkatan ragam bahasa rendah dan ragam bahasa tinggi, seperti bahasa cohag atau ragam kasar, bahasa loma atau ragam untuk sesama, bahasa sedang atau ragam sedang atau tengah, bahasa lemas atau ragam halus. Nah, keduanya mempunyai ukuran baku masing-masing dan diakui oleh masyarakat pemakaiannya. Nah, dalam situasi tadi itu bahasa yang santai yang digunakan bahasa Indonesia Kesundaan, bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Sunda dan menggunakan logat Sunda. Nah, hubungan bilingualisme dan diglosia dari video tersebut termasuk ke dalam bilingualisme tanpa diglosia. Kenapa? Karena Ariel dan Sule berbicara tanpa harus memikirkan formal atau informal, tidak membatasi penggunaan satu bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi, mereka dapat menggunakan bahasa manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tuturan kata dan penyampaian materi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.